Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Rumpun Semit menduduki daerah-daerah sekitar Mesopotamia. Mereka hidup secara semi-nomadik. Mereka bangsa Sumeria, kehidupan ekonominya antara lain beternak, berdagang, dan juga bertani. Kebudayaan yang terdapat pada bangsa Sumeria yaitu mereka sudah membuat penanggalan yang dibagi dalam jam, menit, dan detik. Selain itu, bangsa Sumeria juga membangun sebuah bangunan yang bernama zigurat. Zigurat tersebut dibangun dengan menggunakan batu bata yang menjulang tinggi, didirikan di kawasan lembah sungai. Kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Patesi tersebut bernama Urmanse. Ia adalah raja yang membangun kota Lagas sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Raja yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat baik lahir maupun batin. Kemudian yang kedua adalah bangsa Akkadian. Ekonomi bangsa Akkadian antara lain berternak dan kafilah-kafilahnya yang bergerak untuk mengangkut dagangan. Pada musim hujan, tiba di daerah sekitar Mesopotamia terjadi air bah. Kemudian airnya mengenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai. Jika mulai surut, kemudian meninggalkan lumpur yang amat subur. Di daerah-daerah itulah mereka mulai bercocok tanam. Bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia adalah bersumber pada sistem pertanian. Bangsa Akkadian mengambil dan meniru semua hasil kebudayaan dari bangsa Sumeria. Bahkan mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkan. Kota Akkadia dipimpin oleh Sargon, yang mendirikan kekaisaran pertama di dunia sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Kemudian disusul oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia menyerang bangsa Sumeria dan Akkadia. Pada masa ini, perdagangan di Babilonia tetap ramai. Sungai Tigris dan Eufrates yang menjadi pusat pelayaran. Hammurabi memperbaiki penanggalan. Kehidupan ekonomi yang pokok adalah pertanian dan perdagangan. Hasil kebudayaan dari Babilonia yaitu stela atau batu diukir atau pilar yang digunakan untuk peringatan suatu peristiwa, yang menggambarkan Hammurabi sedang berbicara dengan dewa. Keadilan, Samas, di bawahnya tertulis hukum yang disusun oleh Hammurabi untuk dilihat oleh semua orang. Bangsa Babilonia dipimpin oleh Hammurabi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang efisien, terkenal dengan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitas di kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Kemudian bangsa Assyria. Bangsa Assyria adalah para pembangun yang hebat. Mereka membangun berbagai kota megah dengan banyak kuil dan istana. Kebudayaan bangsa Assyria merupakan kebudayaan yang diambil bangsa Sumeria. Berbagai catatan kuno, Sumeria dan Akkadia dilestarikan dalam bentuk lembaran tanah liat serta sejumlah catatan mengenai kesusastraan, sejarah, matematika, dan astronomi dari zaman kuno. Selain itu, bangsa Assyria juga mempelajari astrologi, yaitu kemahiran meramal nasib dan kejadian-kejadian di dunia dengan mempelajari letak bintang-bintang. Penguasa paling kuat yang terdapat pada bangsa Assyria yaitu Raja Adad-nirari I. Ia memperluas wilayah Assyria dan mendapat gelar raja atas segalanya. Ia dan para penggantinya tidak membiarkan jika negara lain merdeka. Dan yang terakhir adalah bangsa Babilonia baru. Tahun 626 sebelum Masehi, seorang raja Kaldea yang bernama Nabopolassar mengambil alih kekuasaan. Ia memproklamasikan kemerdekaan Babilonia dan menyingkirkan kekuasaan orang Assyria. Kemudian ia mengalahkan orang Assyria tahun 600
12 sebelum Masehi. Kemudian anaknya yang bernama Nebukadnezar mengusir orang Mesir agar kembali ke Mesir dan merebut Suriah. Nebukadnezar merupakan salah satu raja Babilonia yang sangat terkenal. Ia mulai berkuasa sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Pemerintahannya bertahan selama 43 tahun. Ia menyerang banyak bekas daerah kekuasaan orang Assyria maupun daerah gurun di barat Babilonia. Setelah wafatnya, Nebukadnezar, kerajaan Babilonia hanya bertahan selama 6 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Awil-Marduk yang memerintah selama 3 tahun sebelum ia terbunuh. Kemudian Pangeran Suriah-Nabunid merebut Suriah. Nebukadnezar merupakan salah satu raja Babilonia yang sangat terkenal. Ia mulai berkuasa sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Pemerintahannya bertahan selama 43 tahun. Ia menyerang banyak bekas daerah kekuasaan orang Assyria maupun daerah gurun di barat Babilonia. Setelah wafatnya, Nebukadnezar, kerajaan Babilonia hanya bertahan selama 6 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Awil-Marduk yang memerintah selama 3 tahun sebelum ia terbunuh. Kemudian Pangeran Suriah-Nabunid merebut kekuasaan di Babilonia, dan kemudian ia membujuk penduduk setempat untuk menyembah dewa Sin, yaitu dewa dari Nabunid. Babilonia kemudian diperintah oleh bangsa Persia selama lebih dari 2 abad, hingga kemudian ada seorang raja yang masih muda yang bernama Alexander Agung dapat mengalahkan bangsa Persia dan merebut Babel tahun 331 sebelum Masehi, dan kemudian menjadikannya menjadi ibu kota. Pengaruh peradaban Mesopotamia terhadap kebudayaan dan seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Upacara baptis dan menyalakan lilin masuk ke dalam ajaran Nasrani dan digunakan oleh umat Kristen Indonesia. 2. Kepercayaan pada singa, jadi-jadian dan serigala. 2. Kepercayaan pada singa jadi-jadian dan serigala jadi-jadian berasal dari kepercayaan bangsa Assyria. 3. Kepercayaan pada angka 17 dan 13 berasal dari ajaran agama Punisia sebagai angka keberuntungan dan angka sial. 4. Islam yang datang ke Indonesia diperkirakan dipengaruhi oleh budaya Persia. Teori ini disampaikan oleh Omar Amin Hussein dan Husain Joyodiningrat yang menyodorkan bukti sebagai berikut. 1. Di Persia terdapat suku yang bernama Leran, dan di Gresik terdapat suatu kampung yang bernama Leran. Maka diperkirakan suku Leran pernah datang dan menyebarkan Islam di Indonesia. 2. Di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi datang ke Indonesia dan mengajarkan huruf pegon yang banyak terdapat di Jawa. 3. Adanya istilah Jabar dan Jer dari bahasa Iran. 4. Adanya upacara tabut di Minangkabau untuk memperingati wafatnya Hasan dan Husain. Istilah tabut digunakan di Iran untuk menyebut bulan Muharram. Di Indonesia pun berkembang paham Islam Syiah yang merupakan pengaruh dari Persia dan Iran dan Irak sekarang.